Halo, nama saya Agus dan di video kali ini saya akan merekomendasikan tim untuk Spiral Abyss di patch Luna titik 1 patch 2 ya. Oke, kita akan ke lantai 11 dulu ya. Nah, di lantai 11 ini kita ada buff Electro Damage bonus di lantai satunya. Untuk di room kedua ada Dendro Damage bonus. Jadi untuk tim ke-1 ini, tim terbaik untuk mengalahkan Spiral Abyss di room 1 ini yaitu adalah tim dengan reaksi Overload. Untuk reaksi Overload ini saya tekankan kita memakai DPS yang berelemen Pyro. Soalnya di musuh bagian mana ini? Nah di sini tuh ada Thundering Wayop yang elemen elektro. Jadinya kalau DPS kalian dalam Overload itu adalah elektro, maka kalian akan kesusahan melawannya. Contoh kan misal kalau punya Arle di patch sebelumnya ya, kalau misal nggak punya Mavika, kita bisa pakai Arle Chino ataupun Yansan. Yansan mungkin tidak terlalu pengaruh ya. Mungkin kita coba pakai Visual aja ya, Visual ya, Visual yang tim itunya aja yang kalian mungkin udah punya ya. Ini Visual C6 ini, dan kebetulan saya sudah nabung sampai C3 ya Arlecchino saya. Untuk yang ketiga yaitu jangan lupakan si Sevrus ya, karena si Sevrus ini spesialis menurunkan resisten Pyro dan Elektro ya. Hanya di tim Elektro dan Pyro saja ya. Kalau di tim yang lain ini si Sevrus ini ngambek ya. Ya dia nggak mau nurunin resisten. Ya betul. Sama satu lagi kita butuh shielder. Ya butuh shielder. Oke, kita butuh buffer attack seperti bandit juga boleh. Karena healing itu sudah didapatkan oleh si Sevrus, maka kita akan menggantinya dengan shielder seperti Thoma. Ya. Dan untuk di bagian tim keduanya kita disarankan memakai tim yang berkaitan dengan Dendro yaitu Hyper Bloom. Untuk Hyper Bloom sendiri kita harus menggunakan 2 Hydro supaya kita nggak kesusahan saat di ruangan 3 melawan Wayop yang Dendro ya. Nah di sini kita harus memakai salah satu sub DPS atau DPS Dendro ya. Contohnya seperti Dendro MC ataupun Nahida ataupun Alhaitham untuk bermain Hyper Bloom. Dan untuk ruangan kali ini Agus akan memakai tim Hyper Bloom Nahida ya. Kita pakai Nahida. Untuk Hydronya kita sarankan pakai Hydro yang bisa mengaplikasikan Hydro secara cepat dan kuat gitu ya. Seperti Furina. Ini sebagai Furina ini sebagai DPS maksudnya sub DPS ya. Dan yang ketiga yaitu adalah pemicu Hyper Bloom-nya yaitu Kuki, bisa Raiden hijau ya. Dan untuk karakter yang terakhir untuk mengisi Hyper Bloom ini adalah karakter seperti Shinchu atau enggak Yelan atau enggak mungkin Hydro yang lain yang bisa mengapply Hydro secara efektif untuk menghasilkan Bloom dan terpicu Hyper Bloom ya. Di sini kita pakai Yelan saja ya. Untuk di lantai 11 ini mekaniknya nggak terlalu ribet. Cuma satu, yaitu apa? Gebuk. Ya betul, gebuk. Ya, hajar. Oke, kita pastikan hajar terus saja. Kita pastikan Sevrus. Oke, sip. Kita pokoknya hajar terus ya guys ya. Ya, simple. Nah, di sini kita harus mengapply si Nahidanya dulu, baru si Furina, burst. Ya, ini kelupaan ya. Mohon maaf skill issue. Nah, habis itu si Kuki. Habis itu si Yelan. Nah, simple mudah, guys. Untuk yang ruangan kedua ini ya cukup hajar saja ya. Nah, ajar saja ya guys ya, pokoknya seperti ngajar maling ataupun korup nggak jadi ya. Nah seperti aja, simple guys. Nah kalian kalau pakai DPS elektro di sini kalian akan kesusahan. Nah simple, this the fast bro. Oke, seperti biasa apply Dendro dulu, baru itu Furina, skill burst dan Kuki. Habis itu eksekusi dengan si Yelan balik ke Nahidana.
Mm, 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 mm. Ya, sudah aku pencet, Cuk. Oh, masih ada. Nah, kalau di sini kalian cuma pakai si elektro sama si dendronya aja ya. Nah, soalnya ini udah ada aura permanen dari hydro musuhnya. Jadi kalian cuma pakai dendro dan elektro aja. Udah cukup itu. Oke, untuk yang ruangan terakhir ya. Ya seperti biasa, gebuk-gebuk aja ya. Ya have fun gitu. Gebuk-gebuk have fun gitu ya. Nah, kayak gini simple, guys. Ya. Ya, down ya. Kita tunggu dulu ya, guys ya. Ini agak ngeselin nih bosnya ya. Nah, di sini kita harus ngeplay shieldnya ini biar pecah ya. Aku mau ultiku hilang, Cuk. Iya, untung udah pecah ya. Nah, kalau shieldnya pecah tinggal hajar aja, guys. Simple. Oh, tinggal hajar saja, hajar ya guys ya. Oke, untuk di lantai 12 ini di fase pertamanya, di ruangan pertamanya itu damage reaksi Bloom karakter meningkat 200% ya. Dan damage Lunar Bloom itu bertambah 75%. Jadi di sini kalian harus memakai tim dengan reaksi Bloom ataupun Lunar Bloom. Ya, semacam itu. Kalian wajib pakai Dendro dan Hydro. Entah itu Bloomnya dengan Nilo ataupun Lunar Bloomnya dengan Lauma, terserah. Yang penting harus ada Dendro dan Hydro. Karena di situ kita ada musuh kepiting ya. Ya, itu lokal legend di Notcry ya. Nah, itu bisa pecah shieldnya itu harus pakai Hydro dan Dendro, karena ada kayak jamur-jamur itu. Kalian harus memicu Dendro atau enggak Hydro supaya jamurnya tuh terbang, habis itu nembak biar shieldnya si kepiting ini pecah ya. Ini namanya kepiting kikir ya guys ya. Ya sama seperti enggak jadi ya. Yang kedua itu adalah reaksi electro charge dan lunar charge. Itu yang electro charge itu tambah 200% damage-nya. Kalau yang lunar charge itu damage-nya tambah 75%. Jadi sepengetahuan saya itu saya belum pernah memakai tim dengan reaksi electro charge. Iya. Jadi saya tidak menyarankan karena saya belum bisa mencoba dan timnya belum ada atau mungkin aku belum tahu build-nya ya. Dan saya akan memakai maksudnya lunar charge saja. Ya, mungkin kalian di patch sebelumnya kalian menggacha si Ineva atau enggak si Flinch, itu bakalan shield dari musuhnya yang ini itu bakal lebih gampang dilucuti. Yang ini ya. Ya, ini Jenderal Harbinger ya. Menggunakan Ineva atau Flinch pun terserah. Di tim kalian cuma ada Ineva bisa, terus di tim kalian cuma ada Flinch juga bisa. Yang penting ada terpicu reaksi lunar charge. Oke, untuk timnya di sini saya pakai si Lunar Bloom ini ya. Untuk yang kedua kita pakai tim lunar charge. Oke, kira-kira seperti ini ya tim yang saya pakai di lantai 12 ini. Yang bagian satu ada timnya Lauma. Ya, ada Lauma, Purina, Nahida, dan Aino. Nah, ini saya pakai C2 ya. Jadi saya nggak usah pakai healer. Untuk yang kedua saya pakai Purina, ada C3.
kemudian Aino C6 dan Nahida C0 ya. Untuk bagian kedua sendiri saya pakai Flinch, Ineva, Yelan sama si Sucrose. Nah ini C0, ini C2 biar energi recharge-nya terpenuhi dan Sucrose ya. Oke, kita coba ya. Untuk spiral abis kali ini saya akui cukup mudah ya. Ya kita cuma butuh apply Dendro aja ya untuk musuh seperti ini ya, yang ada aura apa? Yang ada aura hydronya permanen ya. Nah, kalau ini harus pakai hydro ya. Ini ada elektro, mekanik spiral lebih kali ini cukup simple, tinggal hajar saja. Tinggal hajar saja ya guys ya. Oke, untuk yang kali ini kita langsung ke Yelan saja. Ya, kita lawan musuh yang cukup sigma ya. Aku nggak kepencet skill spesialnya deh. Ya, cukup simpel, tinggal hajar saja ya. Oke, kita lanjut ke ruangan yang kedua ini ya. Ya, ruangan kedua kita apply hydro dulu. Kita apa? Nggak kena, cuk. Anjing, sekarat. Agak ngeselin bos satu ini ya. Kita apply Dendro terus pokoknya ya. Oke, lanjut bagian yang kedua ya guys ya, kita apply hydro dulu ya. Oke, habis itu Ineva, lalu Sucrose, habis itu balik ke Flinch. Nggak kepencet skill itunya, skill spesial ya. Dan saya ingatkan lagi, sebenarnya channel tuh udah cukup bagus buat si Lauma ini ya. Kalian bisa menambahkan healer ya. Kalau enggak ya ini si Lauma, terus si Aino, Nahida sama healer satunya yaitu ya bisa Jin, ya bisa Charlotte ataupun bisa si Baishu. Pokoknya heal yang satu tim ya. Nah, ini kita harus nunggu dulu nih. Hanya harus ada triknya. Kita harus di tengah-tengah pas di sini ya. Nah, habis itu kita skill ya. Tuh, kena semua tuh. Nah, habis itu langsung pecah ya guys ya. Ya, simple guys.
selesai. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Di sini mungkin sebenarnya pakai tim Electro Charge biasa juga bisa, tetapi untuk melucuti shieldnya itu tidak seefektif menggunakan reaksi Lunar Charge. Oke, kita lanjut lawan ya. Lupa. Nah, itu shieldnya tuh lebih cepat lepas guys, lebih cepat pecah gitu ya. Tuh gampang pecah, cepet banget guys. Lanjut lagi boy. Ya, sudah selesai ya. Oke, mungkin segitu saja untuk guide Spiral Abyss di patch ini ya, yang patch Luna 1 fase 2 ini ya. Mungkin yang kalian paham dengan maksud saya atau konten saya ini, semoga ilmunya bermanfaat, dan bagi yang kurang paham ya mohon maaf saja ya, saya baru belajar ngomong ya, tapi bukan bisu ya, bukan bisu ya. Oke, untuk konten kali ini saya tutup dulu. Mungkin sepuh-sepuh yang ada di sana yang melihat video ini, bisa kalian cantumkan tim apa saja yang bisa melewati Spiral Abyss kali ini di luar rekomendasi dari tim Agus ini ya. Oke, see you next time.